Jangan bilang ini untuk dan atas nama klien saya. Bohong you. Kita buktikan nanti. Terima kasih teman-teman sudah hadir, buang waktu di sini. Sudah dilihat selama ini saya tidak bicara. Begitu banyak pukulan bertubi-tubi di mana saya tetap diam. Saya merasa semua yang harus dibicarakan di dalam pengadilan tidak patut saya jawab di luar pengadilan. Saya kasih sedikit nih. Kalau pembalap itu balapan di sirkuit. Kalau pembalap tidak balapan di sirkuit, balapan di jalan, dia pembalap liar. Kalau petinju meninju orang di dalam ring tinju. Kalau dia tinju orang di luar ring tinju, dia preman. Kalau pengacara bekerja di kantor polisi, di kejaksaan dan di pengadilan, kalau dia tidak bekerja di situ tapi ada di medsos, dia adalah bandit. Silahkan teruskan. Bukan tampil, tampil, ya. Jadi mesti tahu nih, pengacara kerja polisi, kejaksaan, pengadilan. Oke, sekarang kenapa saya mau bicara? Karena pihak sana, lawyer yang katanya lawyer, yang seharusnya tahu etika, itu tidak membawa-bawa mertua saya yang saya cintai selama 22 tahun. Saya yang urus mertua saya itu. Saya tahu betul bagaimana mertua saya itu. Dia sudah tua, sudah 88 tahun. Cuman saya yang dia kenal. Kalau datang teman saya, 5 menit tanya siapa kau? Datang lagi 5 menit, siapa kau? Kok bisa dibawa, mau diseret-seret ke pengadilan untuk menaikkan yang namanya manusia pengacara itu? Saya tidak bisa diam. Lihatlah, 22 tahun saya urus dia. Coba saya mau lihat siapa yang berani membantah. Nanti saya kasih 20 pembantu saya. Bagaimana saya setiap pagi, setiap sore menemani mertua saya itu. Hancur hati saya dipakai sama manusia itu untuk mau naikin dia. Kasihanlah orang tua. Saya punya video, punya bukti semua. Sayalah yang nemenin dia ke gereja. Sayalah yang nemenin dia beli kacamata. Saya yang menyiapkan semua karena dia ibu saya, bukan mertua saya. Bisa datang manusia, datang seret-seret mertua saya, yang sudah pasti tanda tangannya tidak dia ketahui. Saya mau lihat nanti apakah betul ada tanda tangan surat kuasa, menandatangani surat kuasa. Saya mau lihat. Kejam orang itu. Orang tua 88 tahun diperlakukan begitu. Saya heran, kok anaknya membiarkan. Sungguh heran saya. Di mana kecintaan kita sama orang tua? Saya mau keluar ini semata-mata karena mertua saya yang saya sayangin diperlakukan seperti itu. Apalagi yang dia laporkan tidak ada dasar hukumnya. Saya ulangi, tidak ada dasar hukumnya. Kalau dia bilang saya mengambil tanahnya, buktikanlah dulu dengan BPN. Pergi ke BPN, lihat, ukur dulu. Ya. Secara hukum, kalau dia laporkan saya, mertua saya yang sudah uzur itu, masa saya mesti lapor balik? Supaya kalian tahu ya, ini tanah bersebelahan. Satu, saya ada kolam renang di tanah saya. Sekarang dia bilang saya membangun tembok di tanah dia. Buktikanlah. Satu. Kedua, kalau saya ambil tanahnya 1 meter kepanjang, ada tanah saya di tanah ribu itu 4 meter ke sana. Masa saya mau lapor balik? Pada waktu itu semua diberikan. Dia berikan ke saya berikan ke dia. Dipergunakan hal ini, seorang tua renta 88 tahun digunakan oleh manusia itu.
saya tidak akan berhenti. Saya akan laporkan dia kemana saja. Kenapa saya bikin tembok? Saya tegaskan ini semua ya. Apa yang saya bicarakan di mulut saya ini, saya bisa buktikan. Saya selalu bilang, manusia yang bisa dipegang mulutnya. Kalau mulutnya tidak bisa dipegang, dia kambing, buntutnya yang dipegang. Semua yang diomongin itu pengacara, buktikan dia. Jangan bilang, ini untuk dan atas nama klien saya. Bohong you. Kita buktikan nanti. Apalagi mau tahu, kenapa saya bikin tembok? Kenapa? Saya punya bukti, semua barang diangkut. Saya ditegur sama semua lawyer saya, jangan bicara soal itu. Tapi kan harus saya jelaskan, tembok itu dibikin karena bertruk-truk dipindahin barang saya. Sorry nih teman-teman. Apalagi ada yang sangat menyakitkan hati saya. Mana itu? Ini dituliskan. Ini dapur Mami Toko, ditulis di segel. Nih saya punya bukti. Semua yang saya omong saya buktikan. Dapur itu sudah dikosongin, sudah diambil. Dapurnya dirontokin, ubinnya hancur, atasnya hancur. Habis. Waktu saya balik di hari keempat, mau diambil lagi AC-nya yang nempel di dinding. Mau dirontokinnya sama anaknya itu. Saya punya bukti, dia bicara sama pembantu-pembantu saya. Sekarang kami mau ambil AC. Apa yang harus saya bikin? Saya tulislah, tidak boleh masuk. Jangan fitnah, bilang tidak bisa masak di Mami Toko. Dia sudah punya toko besar di situ. Apalagi nafkah. Kalau nafkah batin, semua juga nggak bisa buktikan tuh. Soal nafkah batin, gimana jawabnya? Iya nggak? Tapi kalau nafkah, saya buktikan ratusan juta setiap bulan saya kirim, transfer dan dibawa orang. Mana itu pegawai saya? Mana? Coba kau bilang. Bagaimana? Nggak usah disebut ratusan, nanti pada pingsan semua. Iya betul Pak. Kenapa begitu? Karena dia bilang tidak. Berapa ratus juta? Bagaimana caranya? Apakah cash? Apakah transfer? Cash setiap bulannya. Nah, ada transfer juga yang kita kirim. Ada setiap setengah bulan. Bisa kita buktikan. Drama, susahlah saya. Nanti saya dibilang, bagaimana tidak memberi nafkah batin? Gimana ngebuktiinnya? Apalagi? Tanah Antasari itu saya beli sebelum pernikahan. Udahlah, jangan ngomong-ngomong. Sebetulnya saya suka sedih nih, karena berhubungan sama mertua saya yang saya sayangi betul itu. Kalau dia bilang, ya udahlah, nanti pelepasan saya nggak baik. Tidak baik omongan kebaikan saya sebagai anak terhadap ibu mertua saya itu. 22 tahun saya urus mertua saya. Jangan ada yang bisa bilang saya tidak urus. Kalau harta bersama mah bagi-bagi aja. Itu ada pengacara pintar, semua saya kasih sama istri saya. Nanti saya gelandangan. Itu udah jadi ribut nih para istri nih, pada minta nama, ganti nama. Biar tahu nih masyarakat, jangan mau dibodohi sama pengacara yang pintar. Walaupun itu nama istri, walaupun itu atas nama suami, itu milik berdua. Kalau dibilang dia tidak terima apa-apa pun juga dari saya bisa buktikan. 2 apartemen di Australia, 2 apartemen di Singapura, rumah itu Mami Toko yang sekarang ada, semua nama atas nama anaknya dibikin. Ya bukan dari saya, bukan nama dia, tapi semua diperoleh di dalam masa pernikahan dengan saya. Apalagi